Sebelumnya selamat sore, juga terima kasih Mbak udah hadir ya. Sedikit perkenalan, saya Christian. Sebelumnya saya juga lulusan dari Curtin University tahun 2009. Juga setelah lulus ya akhirnya ke Cina sebenarnya buat belajar bahasa. Jadi saya udah mulai di Cina sejak tahun 2009 akhir kurang lebih. Sebelumnya juga pernah bekerja di beberapa perusahaan di bidang e-commerce dan marketing, seperti untuk TCL. Waktu itu kebetulan kita di TCL pegang brand Alcatel sih. Kurang bagi mungkin yang tahu brandnya ya. Terus juga di bagian Philips, Philips yang buat lampu. Kita kebetulan divisi bagian bisnis unitnya Philips Luminaire, yang megang buat daerah Asia Pasifik sama Cina. Ya, jadi kita di bagian itunya. Jadi kebetulan juga kayak yang misalnya kayak di Indonesia, kalau misalnya kita ada yang membeli lampu Philips misalnya, nah itu kemungkinan lihat katalognya, gambar-gambarnya itu kemudian itu dari divisi kita yang di Cina dulu. Nah, terus ada satu lagi, ada satu produk yang khusus di Indonesia sebenarnya. Saya ingat waktu itu ada satu produk Philips My Garden. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Ada nama produknya Teralis. Nah, itu sebenarnya saya yang kasih nama itu. Nah, itu sekedar cerita. Nah, terus juga tahun 2005 saya sama teman join, kita bikin satu startup di bidang edukasi di Cina sana sih. Dan akhirnya baru sekitar tahun lalu saya bergabung ke Kalodata. Sedikit perkenalan ya. Nah, sedikit ya mungkin setelah kenalkan diri sendiri, saya juga kenalkan dikit tentang Kalodata ya. Di Kalodata kita didirikan baru tahun lalu sebenarnya. Saat ini cabang kita ada di Hangzhou, di Hong Kong, di Vietnam, dan di Indonesia kita juga lagi proses buka kantor sebenarnya. Perusahaan udah jadi, PT udah keluar, cuma ya kantornya kita lagi masih cari-cari gitu. Sementara pusat kantor kita di Shenzhen. Nah, saya sih sebelumnya juga base-nya di Shenzhen sebenarnya. Nah, kita ada beberapa pendiri kalau data, mungkin saya juga bisa sekalian kenalin. Nah, kita ada 5 orang pendiri. Nah, sebenarnya mereka ini juga orang-orang yang sebelumnya berkecimpung di bidang e-commerce. Ada 2 dari Alibaba, terus 3 dari bekas orang TikTok sendiri. Nah, termasuk pendiri kita, CEO kita sekarang itu orang yang dulu megang data seller center aplikasi seller center buat TikTok. Nah, itu dulu pendiri kita yang pegang. Terus juga ada 2 pendiri lagi yang dulu bekas TikTok, adalah orang yang dulu bagian product development-nya TikTok sama yang pegang bagian data TikTok. Jadi mereka berlima ini sepakat ya tahun lalu, karena memang kita lihat TikTok memang lagi expand keluar Cina ya. Jadi mereka mereka ya sepakat keluar di perusahaan masing-masing dan mendirikan Kalau Data, yang memang tujuannya untuk membantu orang-orang yang terlebih di luar Cina untuk mendapatkan hasil atau analisa data dari TikTok sendiri. Jadi kita memang perusahaan kita agak unik sih, karena kita base-nya di Cina, tapi sekitar 90% ke atas dari klien kita sebenarnya malah di luar Cina. Nah, saat ini kita punya sekitar 200.000 registered user totalnya, dan setengahnya dari Indo. Nah, maka Indo juga pasar yang lumayan penting banget buat kita sebenarnya. Nah, mungkin sebelum saya ngomong tentang Kalau Data, mungkin sedikit perkenalan singkat lah. Ya, mungkin sebelumnya ada beberapa dari Komika juga mungkin udah pernah introduce, udah pernah cerita juga mengapa kita harus main ke TikTok gitu ya. Nah, tapi kita coba masukin dari sudut pandang kita, dari sudut pandang Kalau Data sebagai penyedia data. Mengapa kita harus main ke TikTok ya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, mungkin kita bisa tanya dulu ke diri kita masing-masing. Ada berapa banyak aplikasi sih di Indo yang pengguna rata-rata per harinya lebih dari 100 juta orang per hari. Nah, kita bisa lihat ada beberapa. Facebook, udah pasti ya pemain lama. WhatsApp, YouTube, Instagram, dan terakhir TikTok. Nah, makanya kita juga pengen menekankan TikTok dengan jumlah pengguna rata-rata per harinya lebih dari 100 juta orang. Ini juga sebenarnya suatu kesempatan yang sangat besar sebenarnya buat mendapatkan baik dari segi user atau baik mendapatkan brand awareness bagi yang bermain di brand ya. Nah, kita ada sedikit data dari GMV, kita coba bandingin data dari GMV-nya Shopee dan Tokopedia.
Tapi saat ini yang kita dapetin datanya cuma 2022 kuartal 1 sampai kuartal 4. Nah, kita bisa coba lihat dari data yang kita dapat, kita bisa lihat kayak Shopee dan Tokopedia, perkembangannya Shopee terlebih tinggi ya. Tokopedia juga udah established banget. Tapi perkembangan kita bisa lihat nggak begitu, agak stagnan, tapi terlebih di Shopee kita bisa lihat ada sedikit penurunan sebenarnya pada kuartal keempat 2022. Nah, di Tokopedia ada peningkatan tapi kurang begitu banyak. Nah, sebaliknya kita bandingkan pada GMV TikTok Shop pada kuartal 1 dan 2 2023 ada peningkatan sekitar 50% pada kuartal kedua dibandingkan dengan kuartal pertamanya ya. Nah, ini peningkatan yang sebenarnya cukup besar dari sudut pandang kita. Dan kalau misalnya kita bisa analisa, sebenarnya kita yakin sih paling cepat mungkin pada akhir tahun ini atau mungkin paling lambat lah awal tahun depan, TikTok Shop kemungkinan bisa bakal menjadi nomor 2 sebagai marketplace di Indonesia dari hasil analisa kita. Soalnya kalau kita lihat tren serupa yang udah terjadi di Vietnam, Vietnam sekarang juga TikTok Place sudah menempati peringkat kedua di Vietnam. Peringkat satu itu Shopee sih. Soalnya Shopee juga masih terlalu gede dan masih terlalu kuat mungkin bagi TikTok. Tapi Shopee juga harus hati-hati juga ya sebenarnya. Mungkin kalau kita lihat juga Shopee belakangan lagi berusaha nyaingin atau mungkin apa yang TikTok juga, mereka juga mulai mengadakan live dan sebagainya. Nah, coba dari analisa kita gitu ada kekuatan di TikTok di sini yang kemungkinan bakal berusaha menyalip Shopee dalam masa-masa mendatang. Sedikit share tentang top 5 GMV negara ASEAN di TikTok Shop pada Juli 2023 dalam juta USD ya, dalam jutaan dolar ya. Nah, Indo sebenarnya juga memegang porsi yang cukup besar di sini. Nah, maka Indonesia juga merupakan salah satu negara yang lumayan dipandang penting bagi TikTok sendiri. Makanya kalau dari data kemarin yang kita hasil obrolan kita dengan orang TikTok, mereka juga lagi ya ada lah mereka juga lagi memberikan subsidi mungkin di bagian shopnya juga biar TikTok juga lagi lebih cepat berkembangnya lagi di Indo. Oke, berikutnya kita ada data dari top 10 kategori di TikTok Shop Indonesia pada periode Januari sampai Juli 2023. Nah, ini mungkin sekedar sharing apa sih gitu ya yang top kategori yang lagi laku di TikTok Shop Indonesia. Nah, dari data yang kita punya, peringkat pertama, peringkat kedua, yang pertama perawatan kecantikan sih, selalu nomor 1. Nah, yang kedua itu pakaian dan pakaian dalam wanita. Nah, yang ketiga, 4 yaitu fashion muslim dan pakaian dalam pria. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sementara ya, yang paling laku di TikTok ya sampai saat ini ya, yaitu antara perawatan kecantikan kalau enggak ya pakaian, fashion gitu. Nah, khusus buat yang peringkat ketiga yaitu fashion muslim, ada hal yang cukup menarik sih di sini tidak bisa kita lihat, yaitu terjadi pada mulai dari bulan Februari sampai ke bulan Maret dan puncak di bulan April, kita melihat peningkatan yang signifikan ya dari kategori fashion muslim. Dan mulai dari peringkat ketiga, terus di Maret menjadi peringkat kedua, dan akhirnya di April menjadi peringkat pertama. Tapi habis itu di bulan ke Mei ya balik lagi peringkat ketiga. Nah, kalau kita bandingkan data ini sebenarnya cocok dengan kondisi ya memang dalam masa Ramadan ya. Dalam masa bulan Ramadan, dalam masa menjelang Ramadan, nah sehabis Lebaran ya turun lagi ke peringkat ketiga gitu. Mungkin ini sekedar fenomena yang bisa kita share buat kita itu. Tapi intinya yang kita pengen ngomong di sini, masih terbuka kesempatan bagi kategori lainnya buat bisa main di TikTok. Cuma memang saat ini masih terfokus pada perawatan kecantikan dan pakaian. Ini ada beberapa insight yang pengen kita bagikan juga. Kalau dibandingkan, banyak sebenarnya dari teman-teman, mungkin dari kenalan saya juga, atau dari hasil ngobrol dengan orang-orang, banyak yang menganggap TikTok tuh identik dengan barang yang murah. Tapi sebenarnya kalau kita bandingkan by data, nah kita dapat ada 3 brand yang ya lumayan itulah, maksudnya di bidang kecantikan juga lumayan mengungguli di TikTok. Nah, kalau kita bandingkan datanya daripada tahun 2022, kita malah mendapatkan hal yang agak bertolak belakang dengan dipercayai semua oleh orang selama ini.
kita malah mendapati bahwa pelan-pelan harga produk ini di TikTok bakal melampaui, bakal lebih mahal daripada Shopee. Nah, maka ini juga agak itu ya. Maksudnya kalau dari analisa kita, karena kita memang percaya di TikTok ini memang agak unik ya, maksudnya dibandingkan dengan Shopee atau mungkin marketplace lain. Nah, di Shopee atau mungkin di Tokopedia banyak orang yang masuk ke Shopee atau pengen berbelanja di Shopee itu mereka ada biasa biasa nggak banding-bandingin harga gitu. Nah, sebenarnya di TikTok ya mungkin karena memang kebanyakan pembelian dilakukan karena impulsive orders ya, maksudnya yang keinginan yang tiba-tiba gitu. Jadi maka mungkin belum sempat membandingkan, udah tertarik langsung dibeli gitu. Nah ini juga kesempatan bagi brand juga buat kadang-kadang mainin harganya, malah kadang-kadang menjadi lebih mahal daripada di Shopee atau mungkin marketplace lain. Jadi ini nggak benar ya kalau bisa dibilang TikTok pasti harganya murah, ya belum tentu. Dilihat lagi datanya. Iya, ini top brand CMV periode Januari sampai Juni 2023 dari yang saya ngomong tadi. Ada insight lain yang pengen saya bagikan, yaitu bagaimana merek tersebut menjadi top brands di TikTok. Nah, kita di sini punya data dari 3 merek itu pada uh, bulan 9, bulan apa ya, bulan September sampai bulan Desember pada tahun lalu. Nah, kita dapat data ini, kalau jumlahnya ini total 100 ya, 100%. Nah, kita bisa ngelihat data di sini saya bagi menjadi affiliate dan official, dan di bawahnya lagi saya bagi menjadi live dan video. Nah, kalau kita jumlahkan dari affiliate, live dan video, official live dan video, maka totalnya akan 100%. Nah, di sini ada fenomena yang kita lihat, yaitu bagi kebanyakan brand, pada awal-awal mereka mulai muncul di TikTok, belum banyak dikenal orang, mereka cenderung mengandalkan pada afiliator. Dan kebetulan juga mungkin pada tahun lalu masih belum begitu booming pakai live ya. Jadi maka tahun lalu kebanyakan afiliator juga masih pakai cara video pendek buat membantu brand menjualkan produknya. Nah, tapi kalau kita lihat trennya pelan-pelan dari akun pribadi, akun sendiri, akun officialnya seller atau toko, dia juga bakal mengembangkan, menguatkan akun sendirinya juga. Jadi maka di akun sendirinya juga mereka mulai nge-hire orang buat melakukan live dan sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan pada pada Desember tahun lalu, nah ini udah hampir setengah-setengah sih. Nah, terutama di Scientific ya. Kita bisa lihat dari perbandingan pendapatan dari afiliator atau akun sendirinya udah hampir setengah-setengah. Jadi nggak melulu mereka cuma harus mengandalkan dari afiliator, nggak melulu. Ini juga sesuai dengan fenomena yang kita lihat di Cina sebenarnya. Karena kebetulan kita juga di Cina, kita sebelum TikTok juga ada Douyin yang kita udah mulai lebih dahulu, mulai dari sekitar tahun 2017-2018 lah, kita udah mulai Douyin dulu. Terus tahun 2020 Douyin juga keluar dengan Shopnya. Nah, kita juga pernah merasakan fenomena yang sama sebenarnya. Nah, banyak brand yang pada awal-awalnya yang bergantung pada afiliator. Nah, pelan-pelan bagi para brand mereka juga harus menguatkan akun sendiri. Nah, karena mengapa? Dari banyak pengalaman yang kita udah, misalnya dari pengalaman orang-orang yang pernah kita tanyai, kebanyakan alasannya ya gampang sih. Pertama, orang yang benar-benar bisa host atau benar-benar bisa jadi afiliator nggak banyak. Banyak afiliator yang mungkin membantu kita men-share atau mungkin mendistribusikan, mempromosikan produk kita, tapi di ujung-ujung mereka belum tentu bisa memberikan penjualan kepada kita. Nah, berarti sementara kita sebagai brand, kita juga pengen berkembang ya. Kita nggak mungkin yang dari bulan ke bulan kita nggak punya target gitu. Kita pastinya target bulan berikutnya target lebih tinggi. Nah, target tinggi ini kita nggak mungkin bebankan ke afiliator sebenarnya. Karena afiliator kan bukan pegawai ya. Kita nggak mungkin yang bilang, bulan depan lo jual lebih tinggi lagi dong gitu. Nggak mungkin kan. Nah, maka yang target ini kita akhir-akhirnya kita bebankan ke perusahaan sendiri, ke karyawan sendiri. Maka mereka harus kuatkan itu. Yang kedua juga dengan kenyataan, karena yang bisa nge-host bagus nggak banyak, dan biaya host makin lama makin tinggi. Ini mungkin di Indonesia juga udah mulai banyak host-host yang mulai bagus sekarang juga, kita udah nggak murah lagi buat pakai jasa mereka ya, dibandingkan dengan host yang masih kecil gitu. Sementara host yang kecil ya seperti itu, kebalikannya mereka murah tapi mereka belum tentu bisa mendatangkan penjualan.
Nah, itu fenomena yang terjadi di Cina, maka sekarang mereka kebanyakan brand-brand itu lebih mengandalkan akun sendiri sih bagi yang udah established ya. Tapi kalau bagi yang masih baru, masih yang pengen namanya dikenal orang, mungkin mereka masih tetap menggunakan pilihan afiliator buat dapat brand awareness yang lebih gede gitu. Nah, mungkin kita tadi udah sekedar beberapa insight data. Nah, terus bagaimana memulai berjualan di TikTok? Nah, mungkin mulai masuk ke topik utama ya. Mungkin sebelum kita mulai, kita mungkin lihat lagi, review lagi perbedaan mendasar algoritma TikTok dan marketplace lain pada umumnya. Nah, ini uh, perjalanan pengguna masuk di aplikasi secara umum, ya bagi marketplace biasa, misalnya pengguna buka aplikasi, dan mereka biasanya memang sebelum masuk udah punya keinginan buat membeli suatu barang gitu ya. Jadi mereka langsung mencari, search produk, terus ya ketemu produknya, terus ngeliat review produknya, ya setelah lihat harga dan lain yang melihat reviewnya, terakhir membeli. Nah, karena itu di bagian sini yang paling penting yaitu kata kunci yang relevan supaya mudah dicari, supaya produknya keluar, harganya menarik, karena begitu orang nge-search keluar listnya, yang bisa dibandingin ya harganya, yang paling gampang dilihat gitu ya, sebelum orang ngelihat ke itunya. Yang ketiga juga gambar produk yang bagus, karena itu yang bisa dilihat oleh orang, buat menarik mereka. Baru ketika mereka masuk ke dalam, mereka bisa melihat penjelasan produk yang detail dan review pengguna. Dan terakhir mereka bakal membeli. Nah, sebenarnya di TikTok, pengguna membuka app, mereka umumnya yang pertama kali lihat yaitu mereka disuguhkan dengan FYP misalnya, ngelihat video, ngelihat live stream, tertarik, baru mulai mengetahui dan membeli. Nah, maka yang paling penting algoritmanya di TikTok untuk mendapatkan traffic organik juga ya kita harus punya konten video atau live stream yang menarik. Baru yang dari sana kita bisa dapatkan durasi stay pengguna dan tingkat engagement. Oke, next. Nah, seperti yang saya ngomong tadi, ini menjadi dasar perbedaan mendasar antara algoritma TikTok dan marketplace lain. Karena orang-orang yang masuk ke TikTok adalah orang-orang yang sebenarnya datang untuk mendapatkan hiburan. Mereka tidak datang untuk membeli produk, tapi mereka ingin memecahkan ya. Maksudnya udah itu memecahkan masalah. Maksudnya mereka udah ya tiap hari capek juga ya, mungkin baru pulang kerja, pengen istirahat, pengen lihat hiburan, buka TikTok gitu. Nah, seperti yang di sini ada beberapa dari dari gambar atau mungkin grafik kita dapatkan dari laporan TikTok Shop 2021. Nah, kurang lebih orang masuk TikTok itu buat ngapain sih gitu. Nah, yang pertama mungkin mereka cuma pengen capek nih istirahat bentar gitu ya. Buka-buka TikTok, liatin deh apa apa sih, ada berita yang baru nggak sih, atau ada video yang baru nggak sih yang seru hari ini gitu. Nah, yang kedua mereka baru ngelihat suatu video atau suatu live stream tertarik. Nah, mungkin misalnya bagi cewek-cewek yang baru ngelihat live stream, mungkin bisa pikir ya, kakak ini pakai eyelinernya keren juga ya, maksudnya. Kan saya nggak pandai ya, saya nggak bisa pakai eyeliner. Ngelihat ada video yang lagi pakai eyeliner, tertarik gitu. Wah, nih keren juga ya pakai eyeliner gitu. Nah, baru dari sana kebutuhan saya dimunculkan. Wah, saya nggak bisa nih pakai eyeliner. Saya juga pengen belajar pakai eyeliner. Kayaknya apa saya perlu juga ya beli pensil eyeliner ya, biar saya juga bisa belajar, biar bisa pakai seperti kakak ini. Nah, dari sana kebutuhan dimunculkan, baru minat akan produk dan kebutuhan pembelian distimulasi. Nah, mungkin dari videonya atau dari live streamnya, dari perkataan dari hostnya, nah kita udah mulai tertarik nih. Nah, eyeliner yang dipakai ini kayaknya cocok nih buat pemula. Harganya mungkin nggak mahal juga ya. Harganya cocok, apa sih buat beli yang ini ya gitu. Nah, maka terakhir karena harganya juga cocok, mereka melakukan pembelian. Nah, jadi intinya di algoritma TikTok itu berdasar kepada konten ditambahkan dengan rekomendasi yang sesuai dengan history dari apa yang kita lihat di TikTok sebelumnya. Apa yang menjadi kegemaran kita di TikTok. Nah, dari segi kalau data sendiri, nah ini ke main topik ya. Dari segi kalau data sendiri, apa sih yang bisa kalau data lakukan untuk membantumu untuk grow, untuk tumbuh di TikTok? Nah, sini kita bagi menjadi grow sebagai singkatan ya, karena orang Indonesia kan suka singkatan ya.
apa yang bisa kita bantu gitu. Yang pertama kita bisa membantu generate. Nah, kita bisa membantu pengguna kalau data untuk generate content, bisa membuat konten dengan lebih gampang dengan fitur export script yang kita punya dan Kelo AI. Kita udah menghubungkan Kelo AI kita dengan ChatGPT 4. Jadi bagi pengguna yang masih bingung-bingung nih cara bikin video gimana. Nah, bisa memanfaatkan export script kita dan bisa memakai Kelo AI buat bikin script video baru. Nah, selanjutnya Air, Reach. Nah, bagi para brand yang pengen mencari afiliator, bisa menggunakan fitur filter nomor kontak atau nomor WhatsApp dari kreator yang kita punya di Kalau Data. Nah, dari Optimize. Nah, dengan menggunakan Kalau Data, kita juga bisa membantu pengguna kita untuk mengoptimalisasi strategi mereka di TikTok. Nah, misalnya bagaimana apakah strategi saya udah mulai cukup? Nah, kita bantu dengan bantuan data bagaimana cara mengoptimalisasi strategi, termasuk juga dengan konten. Apakah bagi yang live stream misalnya gimana sih cara kita bikin live stream lebih bagus gitu ya, dioptimize dengan bantuan data trending dan analisa live stream kita. Yang terakhir adalah gimana caranya win atau memenangkan market di TikTok. Dan dengan bantuan data dan Ads Insight. Nah, ini ada fitur terbaru yang baru kita launch, yaitu fitur buat ngintip ads yang baru kita launch dan kita juga bakal perbarui terus fiturnya. Jadi kita dengan mengetahui dengan mendapatkan insight dari data dan dari ads, diharapkan kita lebih gampang untuk bersaing di TikTok. Jadi kita ya bagi yang pengen main ads juga nggak ngasal main ads ya, kita udah tahu datanya yang mana yang disukai orang atau di video seperti apa yang orang suka gitu, dan kira-kira bisa dapat pendapatan berapa dari ads gitu. Nah, inilah cara Kalau Data membantu penggunanya untuk grow di TikTok. Oke, sebelum kita mulai ke detailnya, bagi yang baru masuk di TikTok, kita juga punya suatu tab menu analisa kategori. Dan kita juga selalu menekankan bagi yang pengen masuk di TikTok, sebelum masuk, harus mulai dulu buat dengan analisa kategori untuk melihat peluang yang ada di TikTok Shop. Jadi kita bukan yang asal mau mulai TikTok nih, mau jual apa, ya nggak tahu, maksudnya lihat-lihat aja atau ngasal aja gitu. Kita nggak, kita analisa dulu, jadi kita minimal kita tahu peluang kita seberapa gede, minimal kita tahu ekspektasi kita seberapa gede, dan kita bisa manage ekspektasi kita. Jadi misalnya kita ngelihat, oke, langsung aja misalnya yang kita bisa lihat dari sini, misalnya kayak berapa sih penghasilan dari suatu kategori di TikTok. Kita bisa ngelihat berapa banyak yang penjual atau tingkat monopoli market dari kategori tersebut. Dan kita bisa mengetahui siapa kompetitor kita. Makanya penting untuk melakukan analisa kategori terlebih dahulu. Contohnya, di sini kita bisa lihat di kategori perawatan dan kecantikan. Nah, ini adalah data dari 30 hari terakhir sih, tapi ini bukan data terbaru ya. Data dari bulan Juli tanggal 20 sampai bulan Agustus tanggal 18. Nah, kita bisa melihat dalam periode ini perawatan dan kecantikan punya pendapatan berapa sih dalam satu bulan, tingkat pertumbuhan pendapatannya berapa dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah toko yang main di kategori ini ada berapa, pendapatan rata-rata per tokonya berapa. Nah, misalnya kita kalau misalnya memang pengen masuk ke kategori ini, kita minimal punya ekspektasi lah. Rata-ratanya 128 juta. Apakah kita cocok dengan ekspektasi kita misalnya ya. Nah, nggak mungkin juga misalnya di sini rata-rata tokonya punya 53, ya bagus, punya ekspektasi gede, tapi minimal kita punya standar ekspektasinya gitu. Rata-ratanya berapa gitu di kategori ini. Ya mungkin kan rata-ratanya 53, tapi kita yang punya target yang nggak masuk akal, misalnya saya kalau bisa jualan ini saya pengen dapatnya sebulan berapa M gitu. Nah, sementara target sebenarnya rata-ratanya cuma 53 juta misalnya di TikTok gitu. Nah, ini lebih gampang buat memanage ekspektasi kita. Nah, selanjutnya kita bisa ngelihat rasio pendapatan 3 toko teratas. Ini maksudnya dari 3 toko yang penjualannya paling bagus di kategori ini, berapa gede sih mereka memonopoli market gitu. Ini juga buat kita sebagai bahan analisa sebelum kita masuk lebih lanjut ke kategori tersebut.
apakah kita punya peluang di sana, apakah kita siap bersaing dengan mereka, dengan orang-orang tersebut, dan juga apakah kita siap dengan pendapatan rata-rata yang dimiliki oleh pemain di kategori tersebut. Nah, kalau misalnya kita udah siap nih, kita bisa analisa lebih lanjut lagi. Dengan terakhir kita melihat siapa sih kompetitor kita gitu ya. Siapa sih yang mainnya paling bagus di kategori itu. Nah, baru kita mulai analisa kita dan ngelihat cara mereka main gitu. Nah, makanya kita dari kalau data, kita biasanya memiliki 4 step. Kita merekomendasikan 4 step yang harus dilakukan agar bisa menjual dengan lebih baik di TikTok Shop. Lanjut ya. Nah, ini dari kalau data kita punya 4 langkah sukses di TikTok Shop. Yang pertama kita harus melakukan analisa kompetitor. Kita udah analisa kategori nih. Nah, kita berusaha pengen main ke sana. Nah, sebelum kita mulai main, kita analisa lagi kompetitor kita. Biar tahu mereka caranya gimana. Kita bisa dapatkan insight lebih banyak itu masalah cara mereka strateginya gimana, produk apa aja, jenis apa aja produk yang mereka jual gitu ya. Nah, setelah kita melakukan analisa kompetitor, step keduanya mencari afiliator bagi brand. Ya, karena ya buat seperti yang kita tadi dapat insight dari beberapa brand gede ya, di awal-awal mereka memulai, mereka biasa menggunakan afiliator biar brand awareness-nya lebih dapat ya. Lebih gampang mendapatkan awareness dari pengguna TikTok. Ketiga, kita bisa baru mempunyai strategi produk. Dan keempat, strategi konten. Nah, mengapa saya, mungkin ada yang bertanya ya, soalnya TikTok kan utamanya konten ya. Ya benar, TikTok utamanya konten, tapi dari sebelum mendapatkan konten yang cocok, kita harus mempersiapkan beberapa strategi dulu, beberapa langkah dulu. Makanya kita taruh kontennya di langkah keempat sebenarnya. Setelah analisa kompetitor kita udah mature, udah matang, setelah kita udah bisa mencari afiliator yang cocok, setelah produk kita diyakinkan bakal laku di pasaran, bakal disukai orang, baru terakhir kita membuat konten yang sesuai untuk produk kita. Jadi ini yang 4 langkah sukses di TikTok Shop menurut Kalau Data. Oke, langkah pertama, analisa kompetitor. Nah, ini saya ngutip sedikit ucapan Sun Tzu ya dari The Art of War. Jadi kalau Sun Tzu di bukunya itu dia ngomongnya, kenali dirimu sendiri dan kenali pula musuhmu. Niscaya dalam 1000 pertempuran akan ada 1000 kali kemenangan. Jadi itu menurut katanya Sun Tzu ya. Nah, hal yang sama kita coba apply di dalam analisa kompetitor kita, dalam pertempuran kita di TikTok gitu ya. Yang pertama, makanya kita perlu melakukan analisa kompetitor. Kita pengen tahu sih kompetitor kita ini misalnya seberapa bagus sih mereka udah berjualan di TikTok dan apa yang mereka lakukan sampai bisa sebagus itu. Intinya gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita analisa di kompetitor kita. Nah, yang pertama, strategi bisnis mereka gimana sih? Apakah mereka penjualannya kebanyakan dari akun sendiri, afiliator, atau dari mall? Nah, strategi konten mereka gimana? Apakah mereka kebanyakan menjualannya dengan pakai cara live stream atau video pendek? Dan produk, ya, apakah mereka menjualkan produk ya karena memang itu produk khas dari brand mereka atau mereka bermain di produk trending? Nah, dari segi analisa kompetitor ini ada beberapa yang jadi pertimbangan kita sih sebenarnya. Yang pertama pastinya ya, misalnya kita lihat dari kompetitor kita, kalau misalnya memang dia cocok, dia banyak yang menjual dari afiliator, nah mungkin kita bisa mencoba juga berusaha cari afiliator yang cocok juga untuk menjual produk kita. Yang minimal seperti saya ngomong tadi, buat awal-awal ya disarankan memakai afiliator sih, biar brand awareness lebih dapat gitu ya. Dan memang juga kalau misalnya strategi kita atau mungkin dari analisa kita kebanyakan dari kompetitor kita semuanya pakai afiliator, ada 2 kemungkinan sih. Pertama mungkin memang kebanyakan brand-brand yang main di kategori itu masih belum siap dengan akun sendiri, makanya akun sendiri juga belum kuat. Yang kedua, apakah memang di kategori kita mainkan afiliator tuh udah sangat-sangat kuat. Misalnya kalau kalau misalnya di apa ya di kategori elektronik misalnya kita punya Fortune misalnya ya kan memang brandingnya sangat kuat ya di elektronik atau mungkin
di bagian perawatan kecantikan mungkin kita punya Louis Family sebagai afiliator juga kan sebelumnya ya. Sekarang udah punya sendiri deh. Nah, dia kan memang brandingnya sangat kuat sehingga sehingga mungkin ya nggak ada brand yang bisa mengalahkan mereka gitu. Nah itu jadi analisa kita gitu ya. Apakah memang di kategori yang kita mainkan lebih cocok buat pakai afiliator sembari kita yang mengembangkan produk akun kita sendiri. Terus kita juga berusaha coba buat nganalisa juga, maksudnya dari sebenarnya kompetitor kita atau mungkin dari afiliator yang menjualkan kategori kita, mereka kebanyakannya live stream atau video gitu. Uh, karena kadang ada beberapa kategori yang mungkin nggak ada kemungkinan mungkin ya videonya lumayan itu ya, masa dari kita kalau udah lihat dari pola tingkah atau pola pola kebiasaan dari pembeli atau mungkin pengguna di kategori tersebut, mereka lebih suka lihat video misalnya. Uh, ya mungkin misalnya yang kayak beberapa kategori yang mungkin ya terlintas dengan cepat di benak saya sih, misalnya kayak konten edukasi atau mungkin yang kayak barang yang berupa buku misalnya, buku-buku yang serius. Nah kebanyakan mungkin pembeli buku ini orang-orang yang kurang begitu suka nonton live stream, mereka mungkin lebih suka nontonnya, lebih gampang tertarik dengan konten berupa video. Nah, kita harus coba analisa lagi apakah memang kategori kita ini lebih cocok penggunanya buat membeli melalui live stream atau melalui video. Nah, yang ketiga yaitu strategi produk dari kompetitor kita. Kita lihat lagi gimana cara mereka, produk mana sih yang paling laku, jenis produknya, cara mereka ngebundling gimana, apakah mereka jualnya satu persatu atau pakai bundling gitu ya. Misalnya kayak Skintific kita sering mendapati uh, malah yang paling laku keras di Skintific itu ya produk-produk yang berupa bundling gitu, misalnya yang 3 set, 4 set, 5 set gitu. Yang kemungkinan karena memang orang mungkin merasa lebih murah ya kalau membeli dalam bentuk bundling, tapi bisa juga karena strategi dari Skintific sendiri. Dengan memakai bundling, maka GMV-nya lebih cepat naik, karena otomatis harga lebih tinggi ya dibandingkan dengan penjualan per unit ya. GMV lebih cepat naik, sama TikTok juga senang kan karena memang ada suatu toko yang GMV tinggi, di post lagi, dikasih traffic lagi gitu kan. Mungkin memang strateginya seperti itu. Nah mungkin kita juga jadi bahan pertimbangan juga pada saat kita melakukan analisa kompetitor. Nah langkah kedua adalah mencari afiliator. Nah banyak sebenarnya orang yang sebelum mencari afiliator nggak tahu mereka pengen cari afiliator seperti apa. Uh, banyak yang misalnya banyak yang ngomong kayak misalnya ya pokoknya asal ada aja lah gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh kayak gitu juga kan. Kita sebelum mulai mencari afiliator, kita udah harus ada sesuatu nih di pikiran kita. Apa sih harus kita ingin, apa yang kita inginkan gitu dengan afiliator ini? Apakah untuk brand awareness? Apakah untuk meningkatkan penjualan? Karena beda loh ya. Awareness ya buat biar orang lebih tahu dari brand kita gitu ya. Kalau misalnya penjualan ya berarti ya biar penjualan kita lebih tinggi gitu. Nah, sebenarnya ada dua hal yang berbeda ya. Nah, makanya kita sebelum kita mencari afiliator, kita harus tahu dulu tujuan kita apa gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam saat mencari afiliator. Misalnya kita bisa perlu tahu tujuan kita apa, apakah brand awareness, penjualan, target pasar kita siapa, apakah orang-orang yang suka menonton dari video atau orang-orang yang suka menonton atau membeli dari live stream gitu. Nah, kita pengennya mereka afiliator yang membantu kita tuh melalui cara endorse atau melalui cara sampel doang gitu. Nah itu juga ya beda lagi strateginya ya, tergantung dari budget juga masing-masing ya. Atau apa kita bakal kasih sampel barang atau enggak gitu, atau pengikut yang dari afiliator yang kita inginkan berapa gitu ya. Ini mungkin hal-hal yang perlu kita pikirkan dulu sebelum kita mencari afiliator. Nah selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan afiliator? Nggak harus kalau data sebenarnya, ada banyak banyak cara ya. Kita bisa search di TikTok misalnya, langsung search mungkin kayak produk tertentu, lihat siapa sih yang post video, nah mungkin kita bisa coba hubungi. Atau mungkin bagi yang brand, di seller center bisa kelihatan siapa sih kreator yang request sampel. Nah mungkin jadi bahan kita, cara kita buat berapa ke afiliator. Dari lihat di TikTok juga FYP siapa sih yang lagi trending gitu ya, kreatornya yang main di kategori kita.
affiliate marketplace, atau mungkin ya dari kalau data. Karena kalau data juga membantu buat gimana sih lebih gampang mendapatkan afiliator. Nah, di kalau data sendiri kita mempunyai istilahnya empat elemen mungkin ya, atau 4 pertimbangan dalam mencari afiliator. Pertama, kita mesti lihat tingkat interaksi afiliator ini gimana, atau tingkat afiliasi kreator ini gimana, tren pendapatannya gimana, jumlah pengikutnya gimana, dan sumber pendapatannya gimana. Mungkin saya lanjut ke selanjutnya. Kita lihat, nah misalnya kalau kita pengennya sumber pendapatannya apakah dari live stream atau video, nah tren pendapatannya apakah sedang tumbuh gimana ya. Nah, ini adalah filter yang bisa kita dapatkan di kalau data pada saat kita mencari afiliator atau mencari kreator. Nah, di sini saya misalkan saya sebagai suatu brand, saya ingin mencari kreator yang sumber pendapatannya atau mungkin kuatnya di bagian live stream misalnya ya. Nah, saya sarankan kita bisa mencoba memfilter waktunya dalam 30 hari terakhir. Kita bisa mencari sumber pendapatannya dari live stream, tren pendapatannya sedang tumbuh, afiliasinya mandiri. Mandiri maksudnya dia nggak terikat kepada suatu toko manapun ya. Dia memang akun kreator yang mandiri gitu, yang bisa menjualkan barang siapapun gitu. Pengikutnya, nah ini misalkan nih, misalnya saya pengen cari, soalnya saya mungkin brand baru ya, brand baru. Saya kalau dari analisa saya kebanyakan dari live stream, makanya saya cari live stream. Saya nggak perlu pengikut yang begitu gede gitu. Nah, maka mungkin saya bisa atur pengikut saya di bawah 50.000 aja cukup gitu ya. Karena saya misalkan dengan pengikut yang tidak begitu besar, saya lebih gampang buat deal sama mereka gitu. Jadi mereka juga nggak perlu duit endorse kali ya. Mereka cuma perlu duit komisi ya. Mungkin saya bisa kasih komisi lumayan tinggi buat mereka mungkin. Yang normalnya di TikTok dikasih komisi 10%, mungkin saya kasih 15, 20 dengan harapan ya kita lebih gampang deal dengan kreator ini, dengan kreator atau afiliator ini gitu. Nah kan sebenarnya kalau kita kasih komisi yang gede juga kita nggak rugi ya harusnya ya. Maksudnya mereka bisa kejual, kita juga nggak rugi, kita untung. Mereka nggak kejual juga kita sebenarnya untung. Kalau dari segi sudut pandang brand ya sebenarnya ya. Nah, tapi di saat yang sama kita mencari tingkat engagement yang tinggi. Yang tinggi dalam artian kita pengen tingkat likes-nya, tingkat komennya, tingkat share-nya juga gede gitu. Jadi kita diharapkan dengan suatu akun yang punya tingkat engagement-nya tinggi, diharapkan pada saat mereka membantu menjualkan atau membantu merekomendasikan suatu produk, nah orang-orang juga bakal senang gitu, bakal senang dan juga bakal tertarik dengan produk yang ditawarkan gitu. Nah, ini mungkin ada pertanyaan mengapa saya pilih 3 bulan terakhir. Nah, karena saya pengennya dari live stream ya. Nah, kita juga nggak pengen kan misalnya kita cari afiliator yang live-nya tuh nggak stabil. Hari ini pendapatannya gede, besoknya drop jatuh-jatuhnya gitu. Nah, makanya saya pilih 3 bulan terakhir karena saya pengen performa dari kreator yang saya hubungi itu ya stabil dan cocok untuk kerjasama dengan panjang gitu. Nah, sementara kalau misalnya saya pengennya mungkin kalau cuma lewat video doang, nah mungkin saya nggak harus 30 hari terakhir, mungkin bisa lihat 7 hari terakhir doang, yang akunnya belakangan lagi naik, lagi trendingnya, pendapatannya lagi tumbuh gitu ya. Nah, cocok untuk brand awareness. Nah, yang terakhir, setelah berdasarkan semua filter atau mungkin kriteria yang kita inginkan, ada satu filter lagi yang penting nih. Nah, supaya kita bisa lebih gampang menghubungi mereka, nah kita bisa memanfaatkan filter nomor kontak kreator yang ada di Kalau Data, yaitu kita filter hanya bagi mereka yang memasang nomor WhatsApp di profile mereka. Jadi kita bisa gampang hubungi mereka gitu. Nah, dengan filter nomor kontak kreator, kita bisa memilih apakah kreator itu memasang WhatsApp atau email atau Instagram dan sebagainya. Nah, buat gampangnya ya WhatsApp lah yang paling gampang buat dihubungi gitu. Nah, dengan kita klik filter ini, kita aplikasikan filternya, nah kita bisa dapat semua list orang-orang yang memasang nomor WhatsApp di akun mereka. Nah, kalau bisa kita klik di salah satunya,
Nah, kita bisa langsung kelihatan nomor WhatsApp-nya. Ini kita bisa gampang buat menghubungi orang-orang tersebut, buat diajak bekerja sama ya. Nah, langkah ketiga adalah strategi produk. Nah, ini mungkin juga lebih dua-duanya sih. Ini cocok buat seller juga, buat afiliator juga cocok. Kenapa? Ya, kita sebagai seller, kita juga berharap kita bisa menjual produk yang disukai banyak orang gitu ya. Hal yang sama sebenarnya bagi afiliator ya. Kita juga pengennya ya afiliator ya bukan hanya ngelihat komisinya doang gitu. Kalau komisinya gede, uh, dibalik lagi maksud sudut pandangnya beda ya sama penjual ya. Komisinya gede tapi barangnya nggak tren, nggak laku, kita juga males gitu kan. Istilahnya kita jadinya nggak ada penjualan ya, capek-capek bikin video ya. Nah, makanya ini juga strategi produk ini juga berguna bagi baik itu penjual maupun kreator sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa menemukan produk yang lagi punya peluang di TikTok Shop dengan bantuan kalau data. Nah, ada beberapa yang penting untuk kita pertimbangkan, yaitu pertama sih, berapa sih penjualan dari produk ini beberapa waktu terakhir, buat kita tahu uh, produk ini pendapatannya gimana sih, gede atau kecil gitu ya. Nah, sumber pendapatannya terbanyaknya dari mana produk ini? Nah, itu buat balik lagi ke strategi kita. Apakah produk ini kejualannya paling banyak melalui live stream atau melalui video? Nah, itu buat bahan kita juga ya. Nah, yang ketiga, bagaimana tren pendapatan di produk ini? Apakah dia lagi naik grafiknya atau naik turun lebih stabil atau lagi turun gitu ya? Ini juga jadi bahan analisa kita. Nah, disarankan kalau bagi yang pemain afiliator atau mungkin juga bagi brand yang pengen bikin produk baru, nah kita juga harapinnya kita ngelihat trennya yang lagi naik gitu ya. Jangan kita nggak mungkin pilih produk yang tren lagi turun kan ya. Yang mungkin jadi bahan pertimbangan analisa kita. Nah, gimana sih cara mencari produk yang punya peluang di TikTok Shop dengan bantuan kalau data? Nah, ini kita misalnya saya andaikan ini fitur kalau data di bagian produk. Nah, kita bisa ngelihat di 7 hari terakhir. Gak usah terlalu gede lah. Soalnya kalau produk tren biasa tren di TikTok itu umumnya mulai kelihatan polanya ya dalam 7 hari terakhir lah. Apakah lagi naik gitu ya. Maka kita jangan yang terlalu jauh. Kita pilih 7 hari terakhir. Kita lihat kita bisa pilih pendapatannya gimana. Tapi sini saya nggak pilih ya. Kita pilih yang sumber pendapatan dari live stream. Nah, dicocokkan lagi. Misalnya akun saya nih, saya memang biasanya live stream ya. Atau saya memang bisa buat live stream gitu di TikTok Shop. Nah, saya pilih live stream. Tapi kalau misalnya saya baru mulai coba-coba afiliator nih di TikTok Shop dan kebetulan mungkin kategori saya nggak cocok buat live stream atau mungkin sayanya masih belum bisa live stream, saya biasanya cuma bisa bikin video. Nah, maka kita pilih sumber pendapatannya cuma video doang. Biar kita bisa lihat nih dari siapa sih produk mana aja sih yang cuma dari video doang bisa menghasilkan gitu. Dan yang paling penting kita yang lihat ya, tren pendapatannya sedang tumbuh. Jadi ini ya tipsnya, sumber pendapatan disesuaikan dengan kondisi akun kita. Apakah kita sebagai live streamer, sebagai host, atau cuma sebagai kreator yang berpatokan pada video doang. Oke. Nah, setelah kita mencari produk yang bagus, yang cocok dengan kondisi akun kita, nah baru kita sampai ke strategi konten sebenarnya. Nah, konten kan ada dua ya. Nah, ada yang sebagai live stream, ada yang sebagai video. Nah, apa yang bisa kita analisa dari live stream gitu? Nah, kayaknya misalnya di bagian live stream kita bisa ngelihat dari kompetitor kita, mereka biasanya pukul berapa sih live-nya, mereka pengaturan ruangannya gimana, mereka pengaturan produknya gimana gitu ya, atau mereka dari skripnya gimana sih, apa sih yang mereka ngomongin di dalam live streamnya gitu. Soalnya kan ini beberapa elemen yang bisa kita pelajari karena misalnya ya sebagai bahan analisa dan sebagai bahan pertimbangan, misalnya mereka udah sukses gitu ya, mereka udah sukses, kita bisa belajar dari mereka. Nah, mungkin ini yang bisa kita analisa dari konten. Nah, kalau dari video kita bisa ngelihat jenis videonya gimana, mungkin dari kategori yang kita mainkan ini, orangnya atau pembeli lebih suka jenis video seperti apa sih gitu ya. Ya beda ya, misalnya mungkin kalau misalnya di kategori uh, di kategori misalnya kategori kayak skincare misalnya, mungkin
sukanya lebih yang ke anak muda misalnya, tapi ke kategori misalnya kayak ibu dan anak mungkin lebih lebih jenis video yang menjual lebih ke arah emosional yang menekankan pentingnya kesehatan kulit bayi misalnya ya. Nah maka gitu juga ini harus kita analisa juga di video. Nggak mungkin kita bawain video yang lucu-lucu tapi jualnya produk bayi misalnya, nggak cocok kan. Maka kita perlu analisa dari kompetitor kita jenis video apa yang cocok, yang bisa terbukti bisa menjual di kategori ini. Ya selain itu dari penjualannya gimana selain itu juga bisa analisa kita. Cuma yang paling penting ya jenis videonya. Ada beberapa contoh analisa konten. Di sini kebetulan saya masukin contoh dari Kocun. Kategorinya 3 elektronik dan ya nama live streamnya waktunya fantastik. Nah ini ada contoh yang ya sebagai contoh kita bisa ngelihat dari karena kebetulan di kalau kita juga punya rekaman dari live stream orang ya, kita bisa nge-request buat ngelihat rekaman dari kompetitor kita, dan kita juga bisa ngelihat rekaman dari top live streamer di TikTok dari kalau data. Nah mungkin kita bisa belajar dari segi ruangannya gimana, bersih ya ruangannya bersih gitu, atau teknik bicaranya gimana gitu. Nah, ini bisa kita analisa dari suatu uh, live stream. Nah mungkin kita lanjut masuk ke kalau data, dan seperti yang saya ngomong tadi kita punya rekaman, fitur rekaman live stream di kalau data. Nah di sebelah kanan ini kita punya rekaman nih, ini misalnya kayak ini rekaman live stream dari Dr. Richard yang memang lagi heboh berapa, yang itu yang pecah rekor ya di TikTok 40 miliar. Nah, di sini kita bisa ngelihat rekamannya di sebelah kanan, dan di sebelah kiri kita bisa melihat variabel atau grafik dari live stream Dr. Richard ini. Nah, bisa kita kalau misalnya di Kalodata kita bisa masuk ke detailnya, kita bisa ngelihat di pukul berapa. Misalkan dia kan durasi live stream hampir 24 jam ya. Dia mulainya pukul 12 malam. Nah, kita bisa lihat jamnya di sini kan jam 12 malam, jam 2 pagi, jam 4, jam 7, jam 9. Di pukul berapa sih penontonnya mulai naik gitu ya. Nah, kita bisa lihat di pukul 7, 6 sampai 7 dia udah mulai naik grafiknya. Nah, puncaknya sekitar pukul 9, 10 gitu ya. Terus sore turun lagi. Sore turun lagi. Terus baru sekitar jam 8 malam naik lagi. Nah, puncaknya pukul 9 malam. Nah, ini bagi bahan analisa kita. Kalau misalnya kita juga bermain di kategori ini, mungkin kita bisa mencoba mencoba sekarang kita nggak semua orang punya yang resources banyak ya, mungkin dia cuma punya waktu terbatas, cuma bisa live stream 2 jam sehari. Nah kita optimalkan di jam-jam yang memang terbukti lebih banyak pengguna yang membeli produk kategori kita. Dan bisa di sini kita bisa ngelihat, mungkin kita bisa coba dari jam 9 pagi, kalau enggak ya sekitar pukul 9 malam ya. Nah, keunggulan kalau data selain itu kita bisa langsung klik di titik yang kita pengen, kita bisa ngelihat data di titik tersebut, dan kalau kita klik di sini maka rekamannya bakal otomatis pergi ke titik di mana kita klik tadi. Nah, kita lebih gampang buat menganalisa apa sih yang terjadi di titik pada saat orang membeli segitu banyaknya gitu. Dan kita bisa belajar lagi dari mereka. Mereka ngomong apa sih, atau mereka ada promosi apa sih yang dipakai, teknik promosinya gitu ya. Atau cara mereka ngatur barangnya atau cara mereka demonstrasi barangnya di titik tersebut yang bikin orang jadi tertarik buat membeli gitu. Ini bisa jadi bahan analisa kita. Nah, kalau misalnya dari segi konten video, lain lagi ya. Konten video kita bisa ngelihat dari contoh yang ngejual banyak di kategori kita, isi videonya, video seperti apa sih gitu. Yang pertama, pastinya saya bukan saran sih, saya ingatkan kita sebaiknya pakai video buatan sendiri, video original di TikTok. Jangan pakai video dari orang lain ya, jangan diupload ulang ya. Karena itu juga berpengaruh pada algoritma kita dan kesehatan akun kita. Takutnya kita dilabelin sebagai akun copy paste gitu oleh TikTok. Kan kedepannya malah nggak berkembang buat kita ya. Jadi dari awal kita harus bikin karya sendiri gitu. Walaupun belum begitu bagus awalnya, tapi harus mulai dari karya kita sendiri. Nah, kita bisa analisa dari kompetitor kita, latar belakangnya gimana sih, bersih ya. Jadi kita begitu lihat videonya langsung kelihatan detail, langsung fokus ke produknya gitu.
Nah, demonstrasinya juga cara mereka demonstrasi produknya gimana atau tampilannya gimana itu bisa kita pelajari. Nah, kalau misalnya kalau data sendiri kita membantu dengan cara menganalisa video trending, kita bisa ngelihat melalui fitur di kalau data, kita bisa ngelihat dalam waktu 7 hari terakhir, video mana sih yang tren pendapatannya sedang tumbuh, atau pengikut atau mungkin dari video yang lagi tumbuh tadi, kreator yang mempostkannya, yang mempublish video tersebut, seberapa gede sih mengikutnya. Nah, ini sebaiknya kita itu ya maksudnya sesuai dengan kemampuan atau sesuai kondisi akun kita ya. Misalnya saya sebagai kreator nih, pengikut saya cuma 50.000 misalnya. Nah, pada saat saya menganalisa video lagi trending juga, saya bisa pilih sebaiknya memilih pengikut kreator yang juga di bawah 50.000. Jangan misalnya saya cuma 50.000 tapi saya ngelihat video orang yang udah punya pengikut 1 juta misalnya. Itu kan jomplang ya, nggak sesuai ya. Jadi bisa jadi video jenis itu cocok di mereka karena memang mereka punya follower yang lebih gede gitu. Sementara kalau misalnya saya bikin video yang sama dengan yang pengikutnya 1 juta ya belum tentu cocok gitu kan. Nah, makanya kita usahakan cari perbandingan yang setimpal gitu, yang sebanding dengan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita pengikut kreatornya 50.000, nah kita belajar dari video yang juga dipost oleh orang yang punya pengikut 50.000, ya kan dari segi follower sebanding dari segi basic yang kita punya sebanding gitu. Jadi kita bisa umpamakan juga kalau memang dia bisa berhasil, kita bikin video yang serupa dengan dia, kita juga punya kemungkinan berhasil yang gede. Nah, selanjutnya pada saat menganalisa video training, kita punya satu fitur terbaru dari kalau data, kita bisa ngelihat rasio iklan dari video tersebut. Nah, ini ada dua sebenarnya, dua kepentingan. Yang pertama, bagi yang pengen ads, nah kita bisa lihat nih, apakah videonya memakai ads dan kira-kira berapa lama mereka memakai ads, kita bisa analisa. Nah, kurang lebih kalau misalnya saya pakai ads juga, saya bisa dapat timbal balik berapa nih gitu ya, berapa bisa banyak penjualan atau berapa bisa banyak uh, jumlah view bisa dapatkan kalau saya memakai ads. Nah, sebaliknya, kalau bagi yang nggak main ads, bagi yang berfokus pada traffic organik, nah kita bisa ngelihat video mana yang nggak pakai ads tapi laku gitu, tapi ada traffic yang gitu. Nah, ini jadi bahan pertimbangan kita juga. Nah, buat kalau saya di sini saya misalkan saya nggak pengen pakai ads, nah maka saya pilih rasio view iklan yang nggak menggunakan ads gitu ya. Nah, kita di sini ada beberapa fitur khusus kalau data yang ingin saya kenalkan sekalian, yaitu ads video, export script, dan debut creator. Nah, ini yang tadi kita ngomong. Dengan fitur terbaru di kalau data ini, sekarang kita bisa ngintip ini. Dari suatu video, pertama mereka pakai iklan atau enggak sih? Ya. Kalau mereka pakai iklan, di hari apa atau seberapa besar mereka mau pakai iklan gitu ya. Nah, ini sekedar disclaimer, saat ini kita baru launch fitur intip ads video di yang tahap 1 sih. Nah, tahap 1 kita cuma bisa ngelihat apakah dia pakai ads atau enggak, dan di hari mana dia mau pakai ads gitu, dan kira-kira rasio pendapatan ads-nya berapa gede gitu ya. Nah, saat ini sebagai informasi juga tim IT kita lagi mengupdate atau lagi mengupgrade fitur intip ads ini. Nah, kemungkinan mudah-mudahan pada bulan ini atau mungkin paling lambat bulan depan, nah kita bisa upgrade ke tahap kedua di mana kita bisa ngelihat lebih detail lagi nih. Kita bisa ngelihat dari suatu video memakai ads, budget ads yang mereka pakai kurang lebih berapa sih gitu ya. Terus kurang lebih dari budgetnya berapa, kurang lebih berapa sih viewer yang didatangkan dari ads-nya tersebut, dan berapa estimasi penjualan yang didatangkan di ads-nya gitu. Nah, di tahap kedua kita bisa ngelihat lebih detail lagi hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan bisa cepat ya fitur yang tahap kedua ini launch-nya. Tapi sementara kita minimal udah bisa kebantu lah bagi yang dalam minimal kita udah bisa tahu sekarang dari suatu video apakah dia pakai ads atau enggak ya. Nah, ini juga yang awal-awal kita bilang tadi ya, kita kan nggak bantu pengguna buat grow di TikTok.
Nah, banyak mungkin yang jadi masalahnya bagi yang baru mau mulai, baik itu brand maupun kreator, gimana sih cara membuat video di TikTok gitu ya? Yang paling bikin yang paling bikin sakit kepala kan sebenarnya eh, nggak tahu cara bikin skrip yang bagus atau nggak punya ide bikin skrip gitu ya. Nah, sekarang kita punya fitur di Kalau Data. Pada saat kita ngelihat suatu video, kita bisa nge-export skrip dari video tersebut dengan disclaimer videonya lagi ngomong ya. Kalau cuma video cuma background musik dong ya, apa yang mau diekspor gitu ya. Nah, video lagi ngomong, ada skripnya, kita bisa ekspor skripnya, dan sekarang kita bisa optimalkan dengan AI. Nah, kita punya fitur kalau kalau AI, nah kita bisa masukin skrip yang udah kita ekspor tadi, kita optimalkan dan kita beri kata perintah yang detail, misalnya yang pernah saya coba ya perbarui skrip ini atau bikin skrip ini lebih pendek. Nah, maka dia otomatis bakal generate dan dia bakal menjadi skrip baru yang siap kita langsung pergunakan gitu. Nah, kita tinggal ambil skripnya, kita set up video atau HP kita, bikin videonya. Dan jadilah video yang baru yang terinspirasi dari video FYP tapi video yang baru. Nah, itu yang bisa kita tawarkan dengan Kalau AI. By the way, Kalau AI ini secara itu kita udah gabungkan dengan ChatGPT 4 ya, berarti ya ChatGPT yang paling baru, yang paling bagus lah itu kualitasnya gitu ya, ChatGPT 4. Nah, terus kita juga ada satu fitur yang sebenarnya juga terinspirasi dari masukan dari pengguna Kalau Data sebenarnya. Nah, ini sebagai insight yang bisa kita dapetin ya. Nah, pengguna kita ini kebetulan juga orang yang udah lumayan lama main di TikTok. Nah, dia ingin tahu nih dari pengalaman dia, biasanya kalau misalnya satu kreator ini masih baru nih, dia masih punya mungkin followernya antara nol atau mungkin baru beberapa puluh doang ya, dan dia mempost suatu video dan langsung booming. Nah, itu kita harus amati tuh, kita bisa pelajari dari sana. Apakah memang videonya kontennya bagus, teknik dia bikin video atau mungkin jenis videonya bagus, atau kemungkinan produk yang dijual di videonya itu memang produk yang lagi laku atau lagi diminati banyak orang gitu. Nah, dari insight itu kita membuat filter ini. Nah, kita bisa ngelihat debut kreator. Siapa sih kreator yang baru pertama kali mempost video di akun mereka dalam 3 hari terakhir. Nah, bakal keluar semua video yang dipost oleh kreator baru ini. Nah, kita bisa ngelihat pendapatannya berapa gitu. Nah, misalnya yang pertama ini, video ini juga kreator yang baru post video dalam 3 hari udah langsung dapat 1 jutaan gitu. Nah, mungkin kita bisa analisa lagi apakah kita cocok menjual produk yang serupa gitu ya. Siapa tahu memang produknya lagi naik gitu ya. Ini beberapa fitur yang kita punya di Kalau Data. Nah, mungkin sebagai penutup juga dari presentasi saya, kita udah meluncur suatu ulasan dan prospek TikTok Shop Indonesia dalam bentuk PDF. Ini bagi teman-teman yang tertarik bisa dinonton, bisa dibaca gratis, mungkin bisa dapat insight lebih banyak mengenai TikTok Ads. Siapa sih yang lagi laku, siapa sih, atau mungkin bagi yang pengen jadi seller mungkin bingung menghubungi siapa, kita ada masukin nomor WhatsApp dari orang TikTok yang mengurus bagian seller di dalam PDF kita, mungkin bisa langsung dihubungi dia, atau mungkin ada pertanyaan lain seputar MCN bisa ditanyakan langsung ke orang TikTok yang nomornya udah kita masukin di analisa kita, tadi kita bisa langsung uh, download atau mungkin bisa langsung masuk ke linknya atau mungkin bisa scan dari QR code-nya.